Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan menjabarkan atau menguraikan artikel saya dengan judul Eksistensi Asuransi Syariah dan Strategi Perkembangannya di Indonesia. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi. Asuransi dalam sudut pandang ekonomi adalah merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan atau mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Sedangkan pengertian asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong ta'awun, saling melindungi tafakuli, dan di antara para peserta melalui pembentukan pengumpulan dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu setelah membahas dari pengertian, di sini saya akan membahas mengenai dasar hukum. Dasar hukum asuransi syariah itu tertera di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu yang menganjurkan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan tolong-menolong di dalam perbuatan dosa, karena Allah itu sungguh berat siksanya. Selain surat Al-Maidah ayat 2, yaitu juga tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang menganjurkan kita untuk makan harta di antara kita dengan jalan yang batil, dengan cara yang baik, dan jangan menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 itu menjelaskan bahwasannya kita itu diperintahkan untuk memakan dari harta dengan jalan yang benar, dengan jalan yang batil. Selain di dalam Al-Quran, diatur juga di dalam MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu terdapat di dalam Fatwa nomor 21 DSN MUI tahun 2001, yaitu tentang pedoman umum asuransi syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu Fatwa nomor 50 DSN MUI tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah. Yang ketiga yaitu nomor 51 DSN MUI tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Yang keempat yaitu Fatwa nomor 52 DSN MUI tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah. Selanjutnya yaitu Fatwa nomor 53 DSN MUI tahun 2006 tentang akad tabaruk. Selain itu terdapat juga di dalam hukum positif, yaitu tepatnya Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Dasar hukum berlakunya asuransi syariah di Indonesia yaitu Keputusan Menteri RI nomor 426 KMK 06 2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perasuransian. Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 424 KMK 06 2003 tentang kesehatan keuangan perasuransian dan reasuransi. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 422 KMK 06 2003 tentang penyelenggaraan perasuransian syariah dan perusahaan reasuransi. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Syariah nomor KEP 4499 LK 2000 tentang jenis penilaian dan perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip di dalam asuransi syariah.
Prinsip-prinsip di dalam asuransi syariah itu ada 9 poin. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam kerelaan, yang ketujuh tidak mengandung gharar atau ketidakpastian, yang kedelapan tidak mengandung riba, yang terakhir yaitu tidak mengandung perjudian ataupun maisir. Yang kedua yaitu mengenai eksistensi asuransi syariah di Indonesia. Asuransi merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia. Asuransi itu mempunyai dua bentuk. Yang pertama itu ada asuransi konvensional, yang kedua ada asuransi syariah. Meskipun sama-sama asuransi, akan tetapi keeksistensian antara asuransi konvensional dan syariah tersebut sangatlah berbeda. Jika dilihat dari sejarah maupun dilihat dari faktanya saat ini. Padahal di dalam asuransi syariah itu sudah menggunakan prinsip-prinsip yang sangat manusiawi. Dan selain itu perkembangan asuransi syariah semakin hari semakin maju, semakin berkembang. Akan tetapi keeksistensianya belum bisa setara atau memadai dengan asuransi konvensional. Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala di antaranya, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah. Karena keberadaan asuransi syariah itu relatif baru dibandingkan keberadaannya asuransi konvensional yang sudah ada sejak lama. Yang kedua yaitu asuransi itu bukanlah bank yang berpeluang untuk bisa berhubungan sosialisasi dengan masyarakat dalam hal pendanaan dan pembiayaan. Artinya, dengan beragam produknya, bank lebih banyak berpeluang untuk bisa selalu berhubungan interaksi dengan masyarakat. Sementara itu, untuk asuransi syariah memiliki sangat sedikit sekali peluang untuk berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu asuransi syariah sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah itu masih proses dalam mencari bentuk. Hal ini dilakukan oleh karenanya hal ini diperlukan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat ini dilakukan selain untuk mendapat perhatian masyarakat, juga sebagai upaya untuk mencari masukan demi perbaikan syariah yang ada. Selanjutnya yaitu rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) yang menghambat laju perkembangan asuransi syariah. Penyediaan sumber daya manusia itu dapat dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak, terutama lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah. Selanjutnya yaitu kurangnya sosialisasi. Sosialisasi asuransi syariah kepada masyarakat itu sangatlah lemah, sangat masih kurang. Media komunikasi yang digunakan masih cenderung tradisional seperti presentasi, seminar. Selain itu ceramah, sementara sosialisasi di media massa, baik media cetak maupun media elektronik itu masih sangatlah kurang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor permodalan yang dimiliki industri asuransi syariah antara lain. Yang pertama yaitu kurangnya tenaga ahli asuransi syariah. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan umat. Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan pemerintah. Dari berbagai kasus di atas, adapun strategi yang dapat digunakan diimplementasikan untuk pengembangan asuransi syariah di Indonesia, di antaranya yaitu yang pertama dengan dibutuhkannya strategi pemasaran yang lebih fokus terhadap upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah.
Yang kedua yaitu sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah. Ternyata aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi terkait syiar, tidak hanya dalam bentuk normatif, pengkajian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu diperlukannya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada asuransi syariah. Sekian penjabaran artikel dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaklumi. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.